Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan dan dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat beriman rahimakumullah, di video kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Idris dari mulai beliau didatangi oleh malaikat pemikul matahari hingga beliau didatangi oleh malaikat maut, hingga akhirnya Nabi Idris bisa merasakan kematian dan hidup lagi. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. 1. Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Syed, ketiga Nabi Anusi, keempat Nabi Kinan, kelima Nabi Mihlail, dan keenam Nabi Yarid, baru kemudian Nabi Idris. Nabi Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnuk bin Yarid yang dilahirkan dari perempuan bernama Iklimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Idris alaihissalam di beberapa tempat dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. Allah juga berfirman di surat lain, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menatap sepintas Idris seperti yang dipahami para ahli hadis dan mufasir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim nomor 537 Kitab Al-Masajid dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia seorang nabi yang menulis, maka siapa yang tulisannya sesuai dengan tulisannya, maka itulah yang terbaik." Al-Hadis. Adapun kandungan sejumlah riwayat yang lain menyebut Idris alaihissalam adalah orang pertama yang menjahit baju, orang pertama yang mengenakan pakaian berjahit, orang pertama yang mengajari manusia berhitung dan bercocok tanam. Lembaran-lembaran diturunkan kepadanya. Pada mulanya Nabi Idris berdakwah di kawasan Babilonia hingga Mesir dan Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal salih. Nabi Idris berhijrah dari Babilonia ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, ia digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak sombong. Bahkan beliau juga diberi gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa dalam menyebarkan agama. Dalam Al-Quran hanya menyebut nama Idris alaihissalam adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan ia termasuk orang-orang yang sabar. Artinya ia menghadapi ujian seperti yang dihadapi oleh para nabi yang lain. Tapi seperti apa ujian yang beliau hadapi, seberapa batas kesabarannya, itu semua tidak kita ketahui dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang menarik di sini adalah keterangan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Ulama-ulama kita hanya menemukan riwayat-riwayat Bani Israel untuk menguatkan ayat-ayat Al-Quran. Berikut akan saya sebutkan riwayat-riwayat terkait Idris. Para perawai khususnya At-Tabari dan Suyuti, mereka menyebut riwayat yang dinukil dari Ka'ab al-Akbar. Pertama, At-Tabari meriwayatkan, ia berkata, "Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku." Ia berkata, "Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami." Ia berkata,
Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku dari Sulaiman al-Amashi, dari Syamar bin Atiyah, dari Hilal bin Yasaf. Ia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab sementara aku hadir di sana. Ibnu Abbas berkata, apa makna firman Allah kepada Idris? Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ka'ab menjawab, adapun Idris Allah mewahyukan kepadanya, aku mengangkat untukmu setiap hari setiap amalan seluruh anak-anak Adam. Idris ingin menambah amalannya. Lalu salah seorang malaikat yang dekat dengan Allah datang kepadanya. Lalu Idris berkata, Allah mewahyukan kepadaku ini dan itu, maka berbicaralah kepadaku malaikat maut untuk menunda ajalku, agar aku bisa menambahi amalanku. Malaikat kemudian membawa Idris di antara kedua sayapnya, lalu membawa terbang ke langit. Ketika sampai ke langit keempat, malaikat maut menemuinya saat ia turun. Malaikat yang membawa Idris kemudian berbicara kepada malaikat maut tentang apa yang dikatakan Idris. Malaikat maut bertanya, mana Idris? Malaikat menjawab, ini dia, ada di punggungku. Malaikat maut berkata, aneh, aku diutus mencabut nyawa Idris di langit keempat, hingga aku berkata bagaimana aku mencabut nyawanya sedangkan dia berada di bumi. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana. Riwayat kedua, Al-Qurtubi juga menyebutkan kisah ini dari Ka'ab, hanya saja dengan memberikan tambahan di bagian awal kisah sebagai berikut. Suatu hari, Idris berjalan untuk suatu keperluan hingga terkena terik matahari. Ia berkata, ya Rob, aku berjalan sehari saja sudah seperti ini rasanya. Lantas, bagaimana dengan malaikat yang memikul matahari selama 500 tahun dalam satu hari? Ya Allah, ringankanlah beban berat yang ia pikul. Yang dimaksudkan adalah malaikat yang ditugaskan mengurus matahari. Idris berkata, ya Allah, ringankanlah beban berat yang ia pikul, dan gantilah dia dalam menahan panasnya matahari. Pada pagi harinya, malaikat pemikul matahari merasakan matahari ringan dan ia mendapatkan naungan tanpa ia ketahui. Malaikat itu berkata, ya Rob, engkau menciptakanku untuk memikul matahari. Lantas apa yang engkau putuskan? Allah berfirman, ketahuilah, hambaku Idris memintaku untuk meringankan beratnya dan panasnya matahari darimu. Lalu aku mengabulkan permintaannya. Malaikat itu berkata, ya Rob, pertemukanlah aku dengannya dan jadikanlah ikatan kedekatan antara aku dan dia. Allah mengizinkan malaikat mendekati Idris. Lalu Idris bertanya kepada malaikat itu. Idris berkata, aku diberitahu bahwa engkau adalah malaikat paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di mata malaikat maut. Maka sampaikanlah kepadanya agar ia menunda ajalku, agar aku semakin bersyukur dan meningkatkan ibadah. Malaikat itu berkata, Allah tidak menunda suatu jiwa ketika ajalnya telah tiba. Idris berkata, aku sudah mengetahui hal itu, tapi hal itu lebih menyenangkan jiwaku. Setelah itu, Al-Qurtubi menyebutkan lanjutan riwayat di atas dari As-Sudi dalam tafsirnya. Riwayat ketiga, Wahab bin Munabih menyebutkan kisah ini. Dia berkata, setiap hari ibadah diangkat untuk Idris seperti yang diangkat untuk seluruh penduduk bumi pada masanya. Para malaikat merasa heran kepadanya, hingga malaikat maut merasa rindu kepadanya. Dia kemudian meminta izin kepada Rabb-nya untuk berkunjung ke Nabi Idris. Malaikat kemudian mendatangi Idris dalam wujud manusia. Idris biasa berpuasa pada siang harinya. Ketika waktu berbuka tiba, Idris mengajak malaikat makan, tapi malaikat enggan makan. Idris melakukan hal sama kepadanya selama 3 malam. Lalu Idris mengingkari hal itu. Idris bertanya kepadanya, kamu siapa? Malaikat menjawab, aku malaikat maut. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk menyertaimu. Lalu dia mengizinkanku. Idris kemudian berkata, aku ada perlu denganmu. Malaikat itu bertanya, ada perlu apa? Idris menjawab, cabutlah nyawaku. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat maut agar mencabut nyawanya.
Malaikat maut mencabut nyawanya dan mengembalikan nyawanya lagi selang beberapa saat. Malaikat maut kemudian bertanya kepadanya, "Apa gunanya nyawamu dicabut?" Dia menjawab, "Agar aku merasakan betapa sulitnya saat kematian, sehingga aku sangat siap menghadapinya." Selang beberapa saat, Nabi Idris berkata kepada malaikat, "Aku ada perlu lain denganmu." Malaikat maut bertanya, "Apa itu?" Idris berkata, "Angkatlah aku ke langit agar aku dapat melihat surga dan neraka." Lalu malaikat maut membawa Idris naik ke langit lalu melihat neraka. Saat melihat neraka, ia jatuh pingsan. Saat siuman, ia berkata, "Perlihatkanlah surga kepadaku." Lalu malaikat membawa Nabi Idris melihat surga. Setelah di surga, malaikat maut berkata, "Keluarlah agar kau kembali ke tempatmu." Idris bergantungan pada sebuah pohon dan berkata, "Aku tidak akan keluar dari surga." Allah kemudian mengutus seorang malaikat untuk menjadi penengah di antara keduanya. Malaikat yang diutus itu bertanya kepada Idris, "Mengapa kau tidak mau keluar?" Idris menjawab, "Karena Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Al-Imran ayat 185. Dan aku sudah merasakannya. Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka." Maryam ayat 71. Dan aku sudah mendatanginya. Allah berfirman, "Dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya." Al-Hijr ayat 48. Lantas bagaimana aku dikeluarkan dari surga? Allah berfirman kepada malaikat maut, "Dengan izinku ia masuk surga, dan dengan perintahku ia keluar." Al-Qurtubi menambahkan, Wahab bin Munabbih berkata, "Idris sesekali merumput di surga dan sesekali beribadah kepada Allah bersama para malaikat di langit." Sobat beriman, Dr. Hamid Ahmad At-Tahir dalam bukunya Kisah-Kisah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut yaitu: 1. Diriwayatkan dari sejumlah perawai-perawai daib seperti As-Sudi dan rekan-rekannya. Kedua, riwayat ini dinukil oleh Ka'ab dan Wahab dari Taurat atau Talmud. Tidak kita ragukan bahwa kitab-kitab tersebut telah diubah. Ketiga, tak seorang sahabat pun yang menukil riwayat ini. Mereka hanya mendengar saja tanpa menukil. Setelah itu, generasi tabi'in muncul lalu menyebar luaskan riwayat ini. Keempat, riwayat ini benar-benar berseberangan dengan akidah kita, karena di dalamnya malaikat maut bukan hanya ditugaskan mencabut nyawa saja, tapi dalam riwayat-riwayat ini disebutkan malaikat yang berhak mencabut nyawa mengetahui waktu ajal seseorang, serta berwenang mendahulukan dan menunda ajal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan." Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman tentang zatnya yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Al-Qurtubi berkata, malaikat maut mencabut nyawa, para pembantu malaikat maut menangani, dan Allah lah yang menyelenyapkan ruh. Inilah langkah penyatuan antara ayat dan hadis. Namun karena malaikat maut yang menangani pencabutan nyawa sebagai perantara dan secara langsung, maka pencabutan nyawa dikaitkan kepadanya. Seperti halnya penciptaan dikaitkan kepada malaikat yang disebutkan dalam hadis. Kemudian Allah mengutus malaikat, lalu malaikat meniupkan ruh kepadanya. Hadis ini disepakati sahih dari Abdullah bin Mas'ud, karena malaikat maut mendapatkan perintah seperti halnya malaikat-malaikat lain. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sementara bahwa kisah ini memperlihatkan malaikat maut seakan-akan sekutu Allah dalam kerajaannya, dan si malaikat maut ditugaskan untuk mengatur umur para manusia. Maha suci Allah dari hal itu, dan maha tinggi Allah dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Seperti yang Anda ketahui, kisah ini berisi kurapat dan kebohongan, seperti kisah 1001 malam. Selain itu, kejadian demi kejadian dalam kisah ini terjadi dengan cepat, hingga menimbulkan keraguan. Kisah ini sama persis seperti keanehan-keanehan Bani Israel. Kita memang tidak mengingkari kekuasaan Allah dan mukjizat para nabi, tapi kisah-kisah seperti di atas tidak sahih dari Allah dalam Al-Quran
ataupun dari almarhum, maka tidak ada celah untuk membenarkan kurapat-kurapat seperti ini, justru harus didustakan. Luka pemalsu hadis selalu mengucurkan ana, karena ia tidak menemukan dalil apapun untuk Idris membela diri selain ayat-ayat Al-Quran yang saat itu sama sekali belum turun dan belum diketahui siapapun. Anehnya, An-Nahas justru membenarkan kisah ini dalam tafsir Ma'ani Al-Quran. Oleh karena itu, ia tidak menemukan alasan menerima ayat-ayat Al-Quran disebutkan dalam kisah Idris. An-Nahas lantas berkata, mungkin saja Allah memberitahukan ayat-ayat itu kepada Idris. Setelah itu Al-Quran menurunkan ayat-ayat tersebut. Berikut kami sampaikan pernyataan Imam Ibnu Katsir. Dia adalah seorang kritikus yang memiliki pandangan tajam. Dia berkata tentang riwayat-riwayat ini, kisah-kisah ini bersumber dari Israiliyat. Sebagian dari antaranya memuat hal yang mungkar. Yang benar demikian, ketinggian yang disebutkan Allah untuk Idris adalah ketinggian kedudukan, atau Allah mengangkat harkat dan namanya di antara seluruh alam. Ini dikuatkan oleh fakta bahwa seluruh umat berlomba menisbatkan Idris kepada mereka, hingga seakan Idris menjadi pribadi dan sosok yang paling dicintai hati manusia kala itu. Itulah yang dikenal dari para nabi. Walau a'lam bisawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Adapun saya salah, saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.